Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arya Ditama, NIM 243-33010. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gunung Kidul. Analisis kondisi real, rencana pembangunan dan dinamika ekonomi regional. Ya, kita masuk ke latar belakang studi. Ada 3. Perkembangan pesat sektor wisata. Kabupaten Gunung Kidul mengalami pertumbuhan pesat, terutama di sepanjang pantai selatan, misalnya di Pantai Indrayanti, Drini, Baron. Masyarakat pesisir memperoleh pendapatan lebih tinggi dari industri jasa pariwisata. Ya, yang kedua, kesenjangan wilayah pedalaman. Sebaliknya, masyarakat pedalaman mayoritas bergantung pada pertanian lahan kering yang sangat rentan terhadap perubahan musim dan cuaca. Yang ketiga, ketimpangan antar wilayah. Perbedaan struktur mata pencarian ini memicu kesenjangan distribusi pendapatan antar wilayah di Gunung Kidul. Landasan teori ketimpangan. Teori Tadarus dan Smith 2021. Ketimpangan pendapatan timbul akibat perbedaan aksesibilitas terhadap kesempatan pendidikan, lapangan kerja formal, kepemilikan modal, dan adaptasi teknologi. Masyarakat berpendidikan tinggi memilih pekerjaan formal seperti ASN, guru swasta, berpendapatan stabil, sedangkan pendidikan rendah terbatas pada sektor informal. Pengukuran indeks Gini atau BPS, Badan Pusat Statistik, mengukur pemerataan distribusi pendapatan menggunakan indeks Gini dengan rentang skala 0 hingga 1. Mendekati angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan mendekati angka 1 menghasilkan ketimpangan sempurna. Kondisi nyata Gunung Kidul 0,343 indeks Gini RPJMD 2025 sampai 2029. Distribusi merata, pendapatan rendah. Angka 0,343 merupakan nilai indeks Gini terendah di daerah istimewa Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat Gunung Kidul relatif lebih baik secara relatif. Namun, nilai tersebut bukan berarti seluruh masyarakat sejahtera. Gunung Kidul masih mendapati tingkat kemiskinan relatif tinggi di DIY. Pemerataan terjadi pada tingkat pendapatan rata-rata yang masih tergolong rendah. Penyebab utama ketimpangan ada 5. 1. Pendidikan didominasi lulusan SD, SMP, membatasi peluang masuk ke lapangan kerja formal bergaji tinggi. 2. Lapangan kerja, minusnya industri manufaktur skala besar mengurangi daya serap tenaga kerja lokal. 3. Pertanian, sektor pertanian lahan kering sangat bergantung iklim dan fluktuasi harga panen. 4. Pariwisata, pertumbuhan ekonomi terpusat di kawasan pesisir, meninggalkan daerah pedalaman. 5. Modal usaha, pelaku UMKM lokal masih mengalami hambatan akses permodalan usaha. Dampak ketimpangan ekonomi ada 3. 1. Kesenjangan kesejahteraan, terjadi disparitas daya beli yang kontras antar kecamatan. 2. Akses pendidikan terbatas, ketidakmampuan finansial menurunkan tinggi partisipasi ke pengangguran tinggi. 3. Ketimpangan spesial, pusat pertumbuhan seperti Wonosari berkembang jauh lebih cepat dibanding wilayah utara atau selatan. Hambatan Pemkab Gunung Kidul, ketersediaan lapangan kerja formal. Sektor formal belum sanggup menampung angkatan kerja baru setiap tahunnya. Migrasi tenaga muda, generasi muda produktif cenderung merantau ke kota Yogyakarta, Surakarta, dan Jakarta. Keterbatasan air bersih, kendala geografis dan kekeringan saat musim kemarau menekan produktivitas pertanian. Akses
permodalan UMKM, keterbatasan jaminan dan literasi keuangan, membatasi ekspansi skala usaha mikro. Solusi strategis pembangunan ada 4. 1. Pariwisata inklusif, meningkatkan rantai pasok wisata pantai dengan produk UMKM daerah pedalaman. 2. Pertanian modern dan irigasi, penerapan teknologi tepat guna dan sarana penampungan air hujan. 3. Pelatihan keterampilan pemuda, vokasi sesuai kebutuhan industri kreatif dan digital. 4. Kemudahan akses modal, program kredit lunak daerah bagi pelaku UMKM potensial. Kesimpulan dan rekomendasi. Rangkuman realita, meskipun indeks Gini Gunung Kidul berada di angka 0,343 atau kategori ketimpangan rendah, hal ini merefleksikan pemerataan pada tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang masih relatif terbatas. Fokus masa depan. Strategi penanggulangan ketimpangan harus mengombinasikan peningkatan mutu SDM, modernisasi sektor pertanian, efisiensi rantai nilai UMKM, serta investasi sektor pariwisata yang merata. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya bahas tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.